Zaid bin Haritsah adalah sahabat Nabi yang menjadi penyebab asal-usul turunnya ayat anak angkat. Cerita bermula dari Zaid diculik saat ia diajak ibunya untuk pergi ke kampung halamannya. Zaid bin Haritsah berasal dari suku Bani Muin, ibunya bernama Suda binti Salabah. Pada zaman jahiliyah, ibu Zaid mengadakan kunjungan ke kampung persukuan anaknya itu, kampung Bani Muin. Namun secara tiba-tiba sekawanan tentara berkuda dari Bani Alkin bin Jasr menyerang perkampungan tersebut dan merampas serta menawan apapun yang berharga dari kampung tersebut, termasuk Zaid bin Haritsah yang akhirnya dijadikan budak belian. Zaid dibawa ke pasar Ukas dan dijual seharga 400 dirham kepada Hakim bin Hizam bin Huwailid, untuk bibinya Siti Khadijah bin Huwailid. Pada saat Siti Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad, saat itu Muhammad belum menjadi rasul, Zaid pun dihadiahkannya kepada Nabi. Setelah bergaul beberapa lama, hubungan keduanya menjadi sangat akrab dan saling menyayangi, walau Zaid ketika itu masih berstatus sebagai seorang budak. Ibunya mencari keberadaan Zaid, ingin tahu apakah anaknya telah tiada atau masih hidup. Setelah lelah karena rasa khawatir yang menumpuk, ibunya mendapatkan kabar bahagia kalau anaknya masih hidup dan tinggal di kota Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau angkat Zaid sebagai anak. Mendengar kabar tersebut, sang ibu bergegas ke kota Madinah dengan membawa uang untuk menebus anaknya. Sesampainya di kediaman baginda Rasulullah, beliau meminta Zaid untuk memilih apakah tetap tinggal bersama Nabi atau ikut pulang bersama ibu. Jika pulang, maka Rasulullah tidak akan mengambil uang tebusan dari orang tua Zaid. Zaid memilih untuk tinggal bersama Rasulullah. Beliau pun mengumpulkan orang sekitar untuk mengumumkan bahwa Zaid adalah anaknya dan ahli warisnya. Status Zaid yang berorang tuakan, Muhammad hanya berlangsung beberapa tahun saja, karena setelah itu Allah melarang praktek pengadopsian anak dengan cara seperti itu. Dari peristiwa ini turun ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 5 yang berisi tentang bahwa anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkat. Panggillah mereka anak angkat itu, dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qs. Al-Ahzab 5. Itulah asbabun nuzul tentang anak angkat. Para muslim yang ingin mengangkat anak harus tahu hukumnya berdasarkan syariat Islam. Sebagai bukti lepasnya hubungan bapak dengan anak antara Rasulullah dengan Zaid pada waktu itu adalah dengan halalnya mantan istri Zaid yang bernama Zainab binti Jahsy untuk dinikahi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-5 Hijriah yang sebelumnya terlarang dalam tradisi Arab Jahiliyah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 40 menyatakan dengan tegas bahwa Nabi Muhammad bukanlah bapak dari laki-laki muslim manapun. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qs. Al-Ahzab 40. Pada akhirnya, Zaid bin Haritsah menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, Zaid bin Haritsah menjadi satu-satunya sahabat Nabi Muhammad yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran.